Shalom Hope Church, kembali lagi dalam ibadah online Hope Church. Welcome home. Sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita saksikan beberapa informasi berikut ini. Bagi brothers and sister yang mau memberikan e-giving, bisa melalui scan QR Code atau nomor rekening yang tertera pada layar. Sesaat lagi kita akan memulai ibadah, tapi sebelumnya mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena kami bisa kembali lagi untuk bersama-sama ibadah online Tuhan. Biarlah kiranya rahmat dan kasih-Mu menyertai setiap kami yang mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Engkau yang pimpin dari awal hingga akhirnya Bapa, biar kami sama-sama bisa memuji dan memuliakan nama-Mu dimanapun kami berada. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. There's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Yeah. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation, and His hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I
decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, no turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back, 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 no turning back. Shalom, semuanya sehat, semuanya sukacita, semuanya gembira, bahagia. Yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan. Yes. Nah, hari ini saya duduk aja. Thank you, David. Hari ini saya mau sharing sesuatu yang saya mesti hati-hati banget ngomongnya, karena topik hari ini adalah topik yang paling sering disalah ngertiin orang. Saya juga mau menyapa shalom saudara yang mengikuti ibadah online ini dari manapun saudara-saudara berada. Jadi kembali saya mesti hati-hati banget untuk sharing topik hari ini, karena nomor satu topik hari ini adalah topik yang paling sering disalah ngertiin orang. Nah, jadi hari ini temanya tentang Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali ini. Tapi kembali saya katakan, saya akan berusaha untuk menghindari yang namanya tafsir. Jadi yang saya sampaikan nanti yang saya nggak mau nafsir ya, karena mengerikan. Nanti kalau nggak terjadi gimana gitu ya, akan membuat orang, ya kok salah, kok nggak terjadi gitu ya. Nah, alasan berikutnya kenapa saya sebetulnya, kalau saudara dengerin saya khotbah, saya jarang ngomong topik hari ini, karena kita semua masih muda, ya enggak? Topik hari ini tuh kadang-kadang membuat orang-orang muda merasa, kalau gitu ngapain sekolah sungguh-sungguh, kalau gitu ngapain bekerja sungguh-sungguh, kan anyway mau kiamat juga, gitu kan ya? Ya enggak? Ada enggak yang mikir gitu? Enggak ya? Tapi hopefully di Hope Church tidak ada yang mikir gitu, walaupun kita tahu bahwa enggak lama lagi Tuhan Yesus datang. Tapi selagi masih ada kesempatan, kita tetap mau do the best, oke? Yes? Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup di dunia, ya berarti kita harus berprestasi di dunia ini. Jadi jangan pernah berpikir, ngapain juga hidup sungguh-sungguh, nanti juga Tuhan datang, kita tinggal semuanya. Nah, itu kan pengertian yang salah. Padahal Tuhan juga bilang, Tuhan mau kita menjadi garam dan terang dunia. Ya, mengerti kata yes. Oke. Ready or not, Jesus is coming. Jadi ayatnya jelas banget, Tuhan Yesus naik ke surga, dan Tuhan Yesus bilang di kitab Yohanes, sudah kita baca hari Minggu kemarin, aku pergi menyediakan tempat bagi kamu, dan satu hari kelak nanti aku akan datang kembali menjemput kalian, supaya dimanapun aku berada, kamu pun berada. Itu kan romantis banget ya, romance banget, dimanapun aku berada, kamu berada. Jadi Tuhan ajak kita untuk tinggal bersama dengan Tuhan di surga. Ready or not, Jesus is coming. Ready or not, the end is near, ya kan? Ini ayatnya sudah saya quote tadi. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Tuhan ke surga temporary dulu ya, temporary, karena menyediakan tempat, nanti ke sini lagi jemput kita untuk jemput kita.
Dan setelah itu apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini romantis banget. Tuhan Yesus adalah pribadi yang sangat romantis. Hari-hari terakhir, kita berada di hari-hari terakhir karena memang firman Tuhan yang menyatakan demikian. Jadi kita berada di hari-hari terakhir bukan karena orang yang ngomong, bukan karena surat kabar, bukan karena berita, bukan karena krisis ekonomi, bukan karena pandemi, bukan karena apa-apa. Kita memang ada di hari-hari terakhir karena memang Tuhan yang ngomong. Yang setuju kata yes. Nah, saya ajak kita ngerti dulu, bicara hari-hari terakhir itu bukan bicara COVID-19. Hari-hari terakhir bukan bicara tentang bencana alam yang makin banyak. Hari-hari terakhir bukan bicara tentang perekonomian semakin susah. Tetapi sejak kita masuk perjanjian baru, message-nya jelas. Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun berkata, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Jadi message tentang hari-hari terakhir itu sudah disampaikan oleh Yohanes Pembaptis. Kerajaan sorga sudah dekat. Jadi kalau ada yang ngomong, mungkin bukan saudara-saudara yang ngomong, tapi mungkin orang tua saudara-saudara, atau mungkin opa-omanya saudara-saudara, berkata, udahlah jangan ngomong sudah dekat, dari zamannya opa-oma masih sekolah minggu juga udah dibilang udah dekat. Loh, bukan masalah opa-oma yang dengar waktu sekolah minggu, zaman Yohanes Pembaptis juga udah dibilangin, kesudahan segala sesuatu sudah dekat gitu kan ya. Terus waktu Tuhan Yesus memulai pelayanannya, ketika mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang. Gitu ya. Jadi bicara tentang hari-hari terakhir sudah dimulai pada waktu kita memasuki perjanjian baru. Nah, lebih lagi waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus punya sebuah message, sebuah pesan jelas kepada murid-muridnya, kamu gak usah sedih, sebentar lagi aku akan datang kembali. Nah, kata-kata sebentar lagi itu murid-murid menerjemahkannya gak lama lagi Tuhan datang. Jadi murid-murid punya sebuah paradigma bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga, menyediakan tempat bagi kita dan akan datang kembali menjemput kita. Murid-murid punya sebuah paradigma sebelum mereka mati, sebelum murid-murid atau rasul-rasul ini mati, Tuhan Yesus akan datang jemput kembali. Makanya kita bisa melihat betapa murid-murid berjuang sungguh-sungguh dalam pelayanan. Nah, kalau sampai sekarang belum datang, ya itu terserahnya Tuhan lah ya. Wahyu 22 ayat 20, ini adalah pesan terakhir yang kita bisa baca dalam kitab yang terakhir, Wahyu 22 ayat 20. Tuhan Yesus berkata, aku datang segera, I'm coming soon, I'm coming soon. Nah, itu pendahuluan yang saya mau sampaikan. Terus, kapan Tuhan Yesus Kristus datang kembali? Ini juga ayat yang mesti kita tahu, karena di sini dikatakan tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Jadi kalau ada yang berkata, oh Tuhan nanti datang tanggal sekian, Tuhan nanti datang tanggal sekian, Tuhan nanti datang tanggal sekian, jangan dipercayalah. Itu semua hoax. Beberapa tahun yang lalu kita tahu ada kejadian Y2K, saya nggak tahu sudah lahir atau belum, sebagian sudah lahir sih Y2K. Waktu kita memasuki abad ke-21, Y2K, katanya akan timbul chaos. Karena komputernya itu kan belum mampu mencatat tahun 2000, baru 1999 habis. Jadi mereka beranggapan memasuki tahun 2000 kiamat. Ternyata juga nggak kiamat-kiamat juga. Terus ada cerita 2012, ada filmnya bahkan ya, 2012, suku Maya, sampai sekarang juga oke aja, fine aja. Terus 2017 katanya ada konjugasi bintang-bintang besar, menggambarkan itu ada perawan Maria dan sebagainya. Itu semua tadi yang saya sampaikan ya, cocokologi gitu ya. Cocokologi, tafsirnya terlalu kebablasan. Makanya saya ngeri sebetulnya ngomong ini.
Nah, tapi kita akan lihat sesuatu yang alkitabiah. Tanda-tanda. Kemudian datanglah orang-orang Farisi dan Saduki hendak mencobai Yesus. Mereka meminta supaya memperlihatkan suatu tanda dari sorga kepada mereka. Tetapi jawab Yesus, pada petang hari, karena langit merah kamu berkata hari akan cerah. Dan pada pagi hari, karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Nah, kalau kita baca ayat ini, kita bisa mendapat sebuah kesan. Kenapa Tuhan akhirnya ngasih tanda? Karena memang dasarnya orang Farisi dan Saduki yang mau mencobai Yesus. Jadi kalau saudara terlalu banyak ngomong tanda, itu mengerikan loh. Karena sebetulnya orang yang percaya itu nggak butuh tanda. Yang mengerti kata Yesus? Yang setuju kata Yesus? Orang yang percaya itu nggak perlu tanda. Coba saudara pacaran gitu ya, saudara pacaran. Terus pacarnya nanya melulu, kamu sayang nggak sama aku? Kalau sayang kasih tanda dong. Tandanya apa? Beliin aku iPhone 12 yang baru gitu ya. Beliin aku MacBook Pro yang baru. Itu mah bukan tanda, itu mah materai atau enggak. Nah, jadi kadang-kadang orang selalu minta tanda. Kenapa sih orang selalu minta tanda? Karena nggak percaya. Jadi kalau orang sungguh-sungguh percaya, sebetulnya tanda itu not very important anymore. Setuju nggak? Nah, jadi kita bisa melihat dasar ayat ini, orang Farisi dan Saduki hendak mencoba Yesus, terus mereka minta tanda. Nah, terus Tuhan Yesus bilang, oke lah kalau kamu minta tanda ya, petang hari langit merah kamu berkata hari akan cerah, langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu bisa membedakannya, tapi tanda-tanda zaman tidak. Nah, jadi Tuhan akhirnya memberi tanda. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia. Ini kuncinya. Tanda itu sudah tidak terlalu penting sebetulnya kalau kita percaya. Tapi tanda-tanda itu juga bisa membuat kita semakin yakin bahwa yang kita percaya tidak salah. Saya ulang sekali lagi ya. Kalau kita sungguh-sungguh percaya, tanda itu nggak terlalu penting. Tetapi kalau kita watch and prepare, kita jadi bisa melihat, oh berarti yang selama ini gue percaya nggak salah. Kenapa? Tanda-tandanya bener kok. Gitu ya. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua, ini Tuhan Yesus sendiri yang ngomong. Jadi this is very biblical. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, nomor 1, timbulnya penyesatan. Jadi saya kagum pertama kali Tuhan Yesus menjelaskan kepada murid-murid, tanda-tanda yang nomor 1 top of the line adalah penyesatan, pengajaran sesat. Nah, kalau ngomong penyesatan, pengajaran sesat, hari-hari ini banyak gak? Banyak gak? Banyak ya. Saya nggak anti celebrity pastor, tapi makin hari saya melihat banyak orang pengen populer, pengen terkenal, menyampaikan hal-hal yang theologically wrong. Jadi ngeri gitu ya, ngelihat mereka bikin statement-statement yang bikin ngeri. Nah, tapi kalau kita belajar sejarah dunia ini, ternyata pengajaran sesat atau penyesatan itu sudah ada sejak dulu. Sejak Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus kan naik ke sorga, rasul-rasul atau murid-murid langsung Tuhan Yesus sudah mulai berhadapan dengan begitu banyak penyesatan. Di kitab yang ditulis oleh Rasul Paulus, banyak cerita tentang pengajaran sesat. Di kitab yang ditulis oleh Rasul Yohanes juga ngomong, hati-hati dengan pengajaran sesat. Jadi di zaman itu pun sudah begitu banyak pengajaran sesat. Munculnya Mesias palsu, itu ada di Matius 24 juga, banyak nabi palsu akan muncul, mereka mengatakan bahwa mereka Mesias. Nah, tanda yang ketiga adalah peperangan antar bangsa. Makin banyak peperangan, musuh. Bukan cuma bangsa melawan bangsa, bukan cuma negara, tapi suku melawan suku, itu udah terjadi luar biasa. Hari-hari ini ada peperangan nggak di dunia? Ada? Ada. Antar suku ada? Ada. Tawuran aja banyak ya, nggak usah suku. Antar sekolah juga banyak, antar kampung juga. Berikutnya ada kelaparan. Timbul kelaparan di mana-mana? Ada.
Bencana alam, natural disaster, gempa bumi. Banyak gempa bumi, apalagi di Indonesia. Indonesia ini dikatakan negara yang ada di ring of fire gitu ya. Jadi tanah Indonesia ini fragile, banyak gempa. Jepang juga banyak gempa. Penganiayaan. Jadi orang-orang benar dianiaya, orang-orang benar disiksa. Jadi kalau saudara-saudara dibully, ini pesan saya, kalau saudara dibully jangan buru-buru ngomong, wah ini tanda zaman gitu ya. Kalau saudara-saudara sifatnya nyebelin, terus dibully orang, ya wajar lah. Ya enggak? Jadi kadang-kadang orang menangkap ayat Alkitab itu tanpa melihat konteks gitu ya. Oh saya dibully, saya dibenci orang karena saya ikut Tuhan. Kamu itu dibenci, dimusuhin orang bukan karena pengikut Tuhan. Lu nya nyebelin tau gak? Sifatnya, cara ngomongnya gitu. Makanya jangan buru-buru ngomong aku dibully karena pengikut Tuhan. Aduh. Kalau kita gak bisa bergaul dengan baik, terus orang menjauhi kita, ya itu kan sesuatu yang make sense dong. Iya gak? Kalau dia ngomongnya nggak diatur, ngomongnya nggak ya istilahnya nggak bisa mengatur ngomong, nggak bisa mengatur tingkah laku, terus orang jadi nggak suka, terus tiba-tiba ngomong aku dimusuhi orang karena aku pengikut Tuhan Yesus, ya nggak begitulah. Saya pengikut Tuhan Yesus, saya pendeta, banyak yang suka sama saya, ya nggak? Termasuk saudara-saudara semua. Ya enggak? Kok diem aja? Bener kan suka sama saya? Yang ketujuh, kemurtatan, kemerosotan moral. Oh ini terjadi di mana-mana ya, terjadi di mana-mana. Nomor 8, Injil kerajaan diberitakan. Jadi salah satu tanda zaman adalah Injil diberitakan. Semakin masif diberitakan, apalagi hari-hari ini dengan adanya sosial media, daerah-daerah yang dulunya tidak bisa dijangkau, wah hari-hari ini bisa dijangkau dengan sangat mudah karena internet, karena sosial media. Jadi jangan buru-buru ngejudge bahwa teknologi atau internet itu antikris, aduh capek deh gitu ya. Saya pendeta yang berbeda ya, saya nggak ngejudge seperti itu. Nomor 9, ini ada ayatnya juga, bangkitnya kembali negara Israel. Ini menarik ya, saya suka belajar soal Israel. Ada sebuah negara yang sudah tercerai-berai selama ribuan tahun. Ya, ribuan tahun. Jadi Israel ini negara yang menarik karena mengalami perbudakan di Mesir, terus mengalami perbudakan di Babel, jadi sudah mengalami berkali-kali meninggalkan tanah airnya. Jadi waktu meninggalkan tanah airnya dimasuki oleh orang-orang asing, betul ya? Kalau kita kelamaan ninggalin rumah kita kan, jangan kaget nanti kita sampai rumah kita udah ada yang ninggalin gitu. It happens di mana-mana, bukan cuma di Indonesia, di mana-mana juga begitu. Nah Israel waktu pulang dari Babel menghadapi banyak orang asing di Kanaan. Terus sekitar abad pertama, tahun 70-an, terjadinya diaspora besar-besaran setelah zaman Yesus Kristus. Karena Yerusalem dihancurkan, orang Israel mulai tersebar ke seluruh dunia. Orang Yahudi tersebar ke seluruh dunia. Dan ini yang mengagumkan, karena begitu banyak suku-suku di bumi juga mengalami hal yang sama, tetapi mereka tidak bisa kembali mendirikan negaranya. Tetapi menurut catatan sejarah hanya Israel yang bisa kembali dan mendirikan negaranya di tanah yang sama sejak tanah yang Tuhan Yesus atau tanah yang Tuhan janjikan. Ya di situ. Dan makanya sampai sekarang bergolak terus. Nah harus suka atau tidak suka, harus kita akui bahwa apapun yang terjadi di Timur Tengah itu menjadi barometer tentang perjalanan timeline kesudahan segala sesuatu.
Saya ulang sekali lagi ya. Suka atau tidak, setuju atau tidak setuju, apapun yang terjadi di Timur Tengah, itu adalah sebuah ukuran, sebuah jam tentang akhir zaman. Nanti kita akan lebih detail ngomongnya. Terus setelah itu tanda yang berikutnya adalah sakit penyakit. Ayatnya Lukas 21 ayat yang ke-11, akan ada penyakit sampar. Penyakit sampar dalam bahasa Inggrisnya ESV menggunakan kata pestilence, dan dalam bahasa Yunaninya loimoi, plague, pestilence, penyakit menular yang mematikan. Jadi ini salah satu tanda zaman timbulnya penyakit yang menular dan mematikan. Hari-hari ini ada nggak penyakit menular yang mematikan? Ada. Namanya apa? COVID. Kenapa orang bilang COVID? Iya betul, nggak salah. Kehancuran ekonomi dunia. Ini sudah ditulis juga dalam Alkitab. Mengalami kehancuran ekonominya. Itu ada di dalam kitab Yakobus. Kitab 2 Timotius bicara tentang masa yang sukar. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kenapa datang masa yang sukar? Karena manusia mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ya jelas ya, keadaan jadi susah karena orang semakin egois, semakin selfish. Sebuah organisasi, nggak usah jauh-jauh, sebuah rumah tangga, sebuah keluarga, kalau isinya orang-orang yang mengutamakan diri sendiri, ya susah keluarga itu. Setuju nggak? Kalau semuanya kekeh, aku harus dilayani, aku paling benar, aku harus menang, wah itu keluarganya jadi susah. Nah, dunia kenapa menghadapi masa yang sukar? Karena orang semakin mencintai diri sendiri, egois, selfish, terus menjadi hamba uang. Mereka suka membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah, mereka berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama, itu kan agama dibuat olok-olok. Tidak mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang lain, itu kan saling jelek-jelekin gitu ya. Lewat sosmed, lewat status jelekin orang lain. Aduh, kenapa sih? Tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Ini kan yang tadi saya ngomong ya. Enggak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat kelima mengagetkan. Secara lahir mereka menjalankan ibadah. Secara lahir mereka menjalankan ibadah, tapi sifatnya, sikapnya, tingkah lakunya, kata-katanya enggak kayak gitu. Dan itu banyak lagi ayat-ayatnya yang lain. Dan saya mau lanjut dengan kata-kata ini. Jangan cuma pengen tahu kapan, tapi bersiaplah setiap saat. Jadi marilah saya mengajak kita semua untuk tidak terlalu mikirin kapan ya Tuhan datang, kapan ya Tuhan datang. Tapi saya mau mengajak Hope Church dan saudara mendengarkan, menyaksikan lewat YouTube. Udahlah nggak usah nanya lah kapan Tuhan datang, kapan Tuhan datang. Mestinya kita introspeksi diri setiap saat. Kapanpun Tuhan datang, saya siap. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Nah kan? Hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi kita nggak tahu kapan Tuhan datang, kita nggak tahu kapan harinya datang, waktunya datang, pokoknya kita selalu siap, selalu siap. Jadi kalau Tuhan datang, kita siap. Yes, saya mau menyampaikan sebuah tanda yang sudah digenapi. Nah kalau kita belajar tanda zaman yang ada di Alkitab tentunya bukan baca surat kabar, bukan dengar dari radio atau sosial media. Tanda-tanda firman Tuhan itu saya bedakan menjadi dua. Yang pertama historis dan futuristik. Bicara historik adalah waktu ditulis memang belum terjadi, tapi waktu kita baca sekarang itu sudah terjadi. Jadi dibilang historis. Dan ini yang menarik, berarti tanda-tanda firman Tuhan itu ya dan amin. Karena walaupun memang ada yang belum terjadi, tapi ada yang sudah terjadi. Jadi saya
dibagi menjadi historic and futuristic. Nah, saya mengajak kita melihat dari kitab Daniel. Jadi kalau ngomong akhir zaman, tanda-tandanya sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu ya. Dan salah satu nabi yang rajin Tuhan kasih penglihatan adalah Daniel. Khususnya penglihatan juga tentang akhir zaman. Daniel 2 ayat 1 sampai 49, Raja Nebukadnezar, kita tahu Daniel adalah penasehatnya Raja Nebukadnezar. Daniel ini orang hebat ya. Orang muda yang dipercaya menjadi penasehat dari raja-raja besar di luar negeri, bukan di Israel, bukan Yahudi, tetapi di luar negeri. Nah, waktu bangsa Israel dibuang ke Babel, anak-anak muda ini kurang lebih usianya masih sangat muda, belum akil balik. Jadi saya ngebayangin deh, kasihan banget ya, Daniel lebih muda dari Ebi, itu diambil oleh Raja Nebukadnezar, dididik untuk menjadi orang-orang yang pinter, orang-orang yang luar biasa. Dan Daniel membuktikan, Daniel bersama dengan 3 temannya membuktikan mereka orang-orang hebat. Nah, satu kali Nebukadnezar bermimpi. Nah, dan satu kali Raja Nebukadnezar bermimpi dan mimpinya membuat dia galau, membuat dia resah gelisah. Terus dia panggil semua orang pinter di Babel dan dia bertanya, aku mimpi nih, tolong terjemahkan arti mimpiku. Nah, orang-orang Kasdim, orang-orang pinter, orang-orang ahli-ahli nujum di Babel berkata, oh siap baginda raja. Kami akan berusaha mengartikan mimpi baginda raja, tapi tolong ceritain mimpinya apa. Terus rajanya marah, kamu ini ya ngulur-ngulur waktu ya. Orang aku suruh ngartiin mimpi, nanya mimpiku apa. Wah lucu ya, jadi disuruh ngartiin mimpi tapi Raja Nebukadnezar nggak mau cerita mimpinya apa. Terus saking dia marah, dia bilang bunuh semua orang pinter. Nah waktu Daniel dengar cerita ini dia kaget. Terus dia berkata kepada panglima atau ketua dari tentara-tentara itu berkata, tolong ngomong sama raja, aku minta waktu, nanti aku akan artikan mimpinya. Ini ceritanya saya bikin singkat aja. Pinjam kata-katanya Rick ya, singkat cerita. Akhirnya Daniel menghadap ke Nebukadnezar dan berkata, Tuanku baginda raja, aku tahu mimpinya baginda raja. Nebukadnezar kaget, lu tahu mimpi gue? Iya, dan aku juga tahu artinya. Karena Tuhan Yesus atau Tuhan Allah yang menyampaikan. Di sorga ada Allah yang menyimpan rahasia-rahasia. Ia telah memberitahukan kepada Tuanku Raja Nebukadnezar apa yang akan terjadi pada hari-hari akan datang. Mimpi dan penglihatan-penglihatan yang Tuanku lihat di tempat tidur ialah, sedang Tuanku ada di tempat tidur, ya Tuanku Raja, timbul pada Tuanku pikiran-pikiran tentang apa yang akan terjadi. Jadi belum terjadi hari itu ya, di kemudian hari. Dan dia yang menyingkapkan rahasia-rahasia telah memberitahukan kepada Tuanku apa yang akan terjadi. Ya Raja, Tuanku melihat suatu penglihatan yang, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi, berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, perut dan pinggangnya dari tembaga. Sedang pahanya dari besi, dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkitlah lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekas yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Jadi ini cerita tentang Nebukadnezar bermimpi tentang hari-hari yang akan datang, belum terjadi. Jadi keren banget Nebukadnezar dikasih mimpi sama Tuhan tentang hari-hari yang akan terjadi. Tapi Nebukadnezar nggak tahu ini mimpi apa gitu ya. Saudara pernah nggak ngimpi, terus setelah bangun lupa ngimpi apa? Pernah nggak? Pernah ya? Kurang lebih kayak gitu Nebukadnezar. Tapi walaupun lupa mimpinya, tapi bete. Nah, Nebukadnezar mengalami itu. Daniel yang diberi kemampuan oleh Tuhan,
bisa ngingetin kembali kepada Nebukadnezar, Tuanku Baginda Raja, kamu tuh ngimpinya ini dan artinya ini. Luar biasa mimpinya Nebukadnezar seperti ini. Nebukadnezar melihat ada sebuah patung yang besar, kepalanya terbuat dari emas, terus dadanya itu perak, terus perutnya dari bronze, perunggu, terus pahanya dari besi, dan ke bawahnya itu campur besi dan tanah liat. Mimpinya seperti itu. Dan waktu mimpi, itu mimpinya di zaman Daniel. Nah, kita sebagai orang Kristen yang hidup di tahun 2021 ini, kita bisa kagum luar biasa bahwa mimpinya Nebukadnezar yang hari-hari itu belum terjadi. Kalau belum terjadi berarti sebetulnya mimpinya futuristik ya. Betul ya? Tetapi hari-hari ini kita bisa melihat bahwa mimpinya Nebukadnezar itu not futuristic anymore. Kenapa? Karena sudah digenapi. Karena Daniel pun mengartikan kepada Nebukadnezar bahwa kepalanya itu bicara tentang Raja Babel sendiri. Kepalanya itu adalah Babilonia yang akan dilanjutkan oleh kerajaan Media dan Persia, dan selanjutnya dilanjutkan oleh Yunani, selanjutnya dilanjutkan oleh Kekaisaran Roma yang berakhir di tahun 476 Masehi. Nah, kalau kita belajar hari ini, semua yang disampaikan tadi 100% tepat. Padahal waktu Nebukadnezar bermimpi dan Tuhan lewat Daniel mengartikannya, itu belum terjadi sama sekali. Kenapa sih saya cerita gini? Tujuan saya tidak lain dan tidak bukan supaya saudara-saudara semakin yakin apapun yang kita baca di Alkitab itu ya dan amin. Benar. Benar loh. Nah, khusus yang di bawah, saya mau katakan khusus yang di bawah, kita belum tahu kebenarannya. Kenapa? Karena sampai dengan hari ini, sampai dengan tanggal ini, begitu banyak tafsiran yang mengatakan yang, kan tadi saya sudah ngomong, saya menghindari tafsiran. Nah, khusus yang di bawah, zaman dulu itu sejak saya mulai belajar firman Tuhan, udah begitu banyak, mungkin saudara nangkep ya, ada yang bilang 10 jari itu bicara tentang Uni Eropa dan sebagainya. Sampai hari ini juga nggak ada kejadian apa-apa. Bahkan Uni Eropa juga mulai kehilangan karena Inggris, salah satu negara terkuatnya, meninggalkan Uni Eropa. Betul kan? Jadi saya tidak mau terjebak dengan tafsiran. Oh, ada yang bilang nanti itu antikris. I don't know lah, itu belum terjadi. Tetapi yang pasti, yang batu terpental itu tidak lain dan tidak bukan adalah Kingdom of God. Itu udah jelas, Kingdom of Christ. Ayat-ayatnya jelas. Jadi itu mimpi yang pertama yang kita bisa lihat di kitab Daniel. Berikutnya Daniel bermimpi juga di Daniel 7. Daniel bermimpi juga, yang pertama rupanya seperti seekor singa. Jadi Daniel mimpi melihat ada 4 makhluk. Seperti seekor singa yang mempunyai sayap burung rajawali. Bayangin ada singa yang punya sayap burung rajawali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia dan kepadanya diberikan hati manusia. Ayat 5, tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang, ia berdiri pada sisinya yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya, dan dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging sebanyak-banyaknya. Terus ayat yang berikutnya, kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul, dan 4 sayap burung pada punggungnya, lagi pula binatang itu berkepala 4 dan kepadanya diberikan kekuasaan. Ayat 7, kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat, ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukan dan sisanya diinjak-injak dengan kakinya, ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk yang kecil, sehingga 3 dari tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat tahta-tahta diletakkan,
Lalu duduklah yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api dengan roda-rodanya dari api yang berkobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya, 1000 kali beribu-ribu melayani dia dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Jadi tadi Nebukadnezar bermimpi tentang patung yang besar. Secara singkat tadi saya sudah cerita. Nah, berikutnya Daniel bermimpi melihat 4 makhluk yang mengerikan. 4 makhluk yang mengerikan kurang lebih gambarnya kayak begini. Yang pertama ada lion, singa yang punya sayap burung. Berikutnya ada macan tutul. Berikutnya ada beruang yang ada tulang rusuk di mulutnya. Berikutnya ada binatang yang unspecified karena Daniel nggak tahu itu binatang apa, tapi mengerikan, begitu banyak tanduknya. Nah, luar biasanya bicara tentang binatang-binatang ini, sejarah juga sudah membuktikan bahwa binatang-binatang ini atau mimpi Daniel ini ternyata paralel dengan mimpinya Raja Nebukadnezar. Tadi bicara tentang Babel, terus bicara tentang Media dan Persia, bicara Yunani, bicara Roma. Dan ternyata mimpinya Daniel adalah simbol negara-negara kerajaan-kerajaan tersebut. Setiap negara atau kerajaan punya simbol kan ya. Nah, ini contoh-contohnya yang tadi sudah saya sampaikan. Daniel 7 ayat 4 bicara Babylonian Empire. Daniel 7 ayat 5 bicara tentang Media dan Persia. Daniel 7 ayat 6 bicara Yunani. Daniel 7 ayat 7 bicara tentang Roman Empire. Jadi mimpinya Daniel mengkonfirmasi mimpinya Nebukadnezar. Tinggal yang telapak kaki yang belum kita tahu. Jadi nggak usah pusing. Ada yang bilang Uni Eropa, ada yang bilang Antikris, nggak tahu lah. Belum terjadi kok, nggak usah pusing lah. Nah, yang terakhir yang saya mau sampaikan, Daniel ternyata juga dapat pesan dari Tuhan, sesuatu yang waktu saya baca terus terang saya merinding loh. Waduh. Jadi ini pesan Tuhan secara khusus kepada Daniel karena Tuhan sendiri yang ngomong. Kalau saudara baca ayatnya, Tuhan yang berbicara kepada Daniel bahwa akan ada 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus. Jadi ini bicara specifically bicara tentang orang Yahudi dan Yerusalem. Untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk mengenapkan penglihatan dan nabi, untuk mengurapi yang maha kudus. Ayat 25 bicara tentang 7 kali 7 masa, dan setelah itu bicara tentang periode kedua ada 62 kali 7 masa. Kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah itu ayat 26, ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Saudara tahu nggak siapa sih orang yang diurapi yang tidak ada salahnya apa-apa? Kurang lebih tebak-tebak aja. Siapa sih orang yang diurapi tapi nggak ada salahnya, siapa sih? Hah? Tuhan Yesus. Oke, kita pegang dulu. Maka datanglah seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat. Jadi ayat 26 dan ayat 27 saya mau kasih tahu bocoran sedikit. Ayat 26 dan 27 ada pause. Ada pause, ada berhenti. Jadi ayat 26 dan 27 ada sebuah masa vakum yang lama. Ayat 27, raja itu akan membuat perjanjian menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban bersantapan, dan di atas kekejian akan datang yang membinasakan seperti pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi saya coba menyederhanakan ini supaya saudara bisa melihat pesan Tuhan kepada Daniel tentang timeline ini. Jadi di awalnya Tuhan menyampaikan 70 kali 7 masa, itu bahasa Ibrani artinya adalah 70 kali 7 tahun. 70 kali 7 tahun jumlahnya berapa? 490 tahun ya, total ya.
70 kali 7, ada 490 tahun. Nah, 70 kali 7 masa ini dibagi menjadi 3 periode. Periode yang pertama itu 7 kali 7 masa yang adalah 49 tahun. Nah, ini sama dengan tadi waktu Daniel menulis pesan Tuhan ini belum terjadi, tapi kita yang hidup di tahun 2021 bisa melihat ini sudah terjadi dan exactly, persis, mirip. Jadi ini adalah nubuatan yang sudah digenapi. 7 kali 7 masa itu 49 tahun sudah digenapi tahun 445 sebelum Masehi sampai 396 sebelum Masehi. Periode pembangunan dan pemulihan kembali kota Yerusalem. Terus periode yang kedua adalah bicara tentang 62 kali 7 masa yang totalnya dalam 434 tahun, itu bicara tentang periode yang berakhir pada saat Tuhan Yesus disalibkan. Kan tadi saudara sendiri yang ngomong, orang yang tidak berdosa, yang diurapi tidak berdosa. Tuhan Yesus disalibkan. Dan ini precise loh, tepat loh. Dari 445 SM sampai 396 SM, 396 SM sampai 32 Masehi. Bicara tentang timeline, nah saya gambar 70 kali 7, 490 tahun. Betul ya? Terus periode yang pertama sudah terjadi, betul? Betul? Periode yang kedua sudah terjadi. Sisa berapa? 7 tahun. Makanya tadi ngomong ada pause. Berarti dari 490 tahun, 434 tahun sudah digenapi. Tinggal 7 tahun yang belum digenapi. 7 tahun ini apa sih? Tujuh tahun terakhir adalah periode The Great Tribulation. Waduh. Jadi selama tadi Tuhan yang ngomong sendiri kepada Daniel, semuanya sudah digenapi, tinggal 7 tahun terakhir ini yang belum digenapi. Apa sikap kita? Kalau dari 100 janji, 99 janji sudah digenapi, masa yang satu janji kita nggak percaya sih? Betul nggak? Waktu kita baca kitab Wahyu, kita akan ngelihat di Wahyu 1 ayat yang pertama dikatakan hal-hal yang belum terjadi. Wah, menarik. Jadi kitab Wahyu adalah kitab yang menarik. Karena dari 66 kitab di Alkitab, 65 kitab sudah digenapi, sudah terjadi. Tetapi waktu Wahyu ditulis, itu belum terjadi. Nah pertanyaannya sekarang, kalau dari 66 kitab, 65 kitab sudah digenapi, masa satu kitab terakhir kita nggak mau percaya? Dari tadi total berapa tahun, tinggal 7 tahun yang belum digenapi, masa kita juga mau abai sih? Masa kita mau ignorant sih? Gitu kan? Nah ini skema tentang 7 tahun Great Tribulation. Nanti Great Tribulation, begitu banyak pandangan, begitu banyak pengertian, begitu banyak tafsiran. Tapi saya mau menyampaikan yang saya percaya, yang saya pegang. Jadi saya percaya bahwa kita semua akan diangkat sebelum Great Tribulation. Kita semua akan diangkat sebelum terjadi Great Tribulation. Dalam bahasa teologi disebut namanya pre-tribulation rapture. Jadi saya percaya orang yang percaya Tuhan yang sungguh-sungguh hidupnya akan mengalami pengangkatan sebelum the Great Tribulation. Nah mungkin saudara sebelumnya sudah pernah dengar pendeta lain khotbah, ada yang percaya kita akan mengalami Great Tribulation setengahnya, itu namanya Mid Tribulation. Jadi akan mengalami Great Tribulation setengahnya, 3,5 tahun. Nah, di situ kita akan mengalami pengangkatan, baru setelah itu Antikris yang merajalela. Ya kalau saudara percaya seperti itu, ya terserah, saya juga nggak mau nyalain. Tapi kalau saya nggak mau ikut Great Tribulation. Jadi saya pegang sebelum terjadi Great Tribulation, saya berdoa, saya berharap kita semua sudah diangkat. Makanya saya percaya namanya pre-tribulation. Nah itu kan ada pre, ada mid, betul. Yang ketiga ada post-tribulation. Post-tribulation mungkin orang-orang yang imannya kuat sekali.
Jadi orang-orang yang percaya post-tribulation adalah orang-orang yang percaya bahwa kita orang Kristen akan mengalami penganiayaan besar sebelum diangkat. Mengalaminya berapa lama? Seluruhnya. Oh, terserah lu. Terserah lu kalau lu mau dianiaya selama 7 tahun. Jadi ada 3 paham yang beda ya. Belum apa-apa aja udah begitu banyak paham yang berbeda. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, saya siapkan sebuah gambar yang mudah-mudahan saudara-saudara yang visual lebih nangkep. Karena saya orangnya visual, jadi saya suka sesuatu yang visual. Ini bicara tentang timeline. Di sini kita lihat bahwa Tuhan Yesus lahir. Terus sudah gitu Tuhan Yesus disalib. Setelah Tuhan Yesus disalib, bangkit dan naik ke surga. Nah, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, di situ dimulai namanya periode gereja, the church age. Nah, waktu kita memulai the church age akan berakhir dengan namanya the rapture of the church. Kita orang-orang percaya akan diangkat. Nah, waktu kita sudah mengalami pengangkatan, akan terjadi the great tribulation, penganiayaan besar. Antikris akan menguasai bumi gitu ya. Nah, waktu kita diangkat, kita udah diangkat kan? Apa yang kita akan alami? Nomor 1, tahta pengadilan Kristus. Nomor 2, perjamuan kawin anak domba. Wah, ini keren banget. Nah, makanya marilah kita menjadi orang-orang yang diangkat. Karena diangkat kita akan pesta kawin anak domba. Kalau kita nggak diangkat, kita akan dealing with great tribulation. Nah, waktu setelah itu ada second coming. Tuhan dan kita akan datang kembali ke muka bumi, menjenjakkan kaki di muka bumi, dan terjadilah sebuah peperangan yang besar, namanya Armageddon. Tuhan Yesus pasti menang di Armageddon bersama dengan kita, pengikut-pengikutnya, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan namanya The Millennium, kerajaan 1000 tahun. Dan di saat kerajaan 1000 tahun, iblis akan diikat di jurang maut. Dan setelah iblis diikat di jurang maut kurang lebih selama 1000 tahun, terjadi peperangan besar kedua namanya Gog Magog. Dan setelah terjadi peperangan besar kedua, akan sebuah kejadian timbul namanya the final judgment. Setelah final judgment timbul, akan ada yang namanya kekekalan, new heaven and earth, langit baru, bumi baru. Ini saya rangkum semuanya, cerita tentang the end times dalam gambar ini aja. Oke, jadi pesan saya satu aja, kita harus selalu siap kapanpun, nggak usah terlalu pusing mikirin tanda, jaga kekudusan sungguh-sungguh, kita siap selalu erat dengan Tuhan. Jadi bicara tentang kedatangan Tuhan kan jangan dipikir sesuatu yang nanti Tuhan di awan-awan kita diangkat. Bicara kedatangan Tuhan, kalau salah satu dari kita, saya tidak berharap terjadi ya, tapi kalau salah satu dari kita tiba-tiba meninggal hari ini, kan berarti dia juga ketemu Tuhan kan? Jadi jangan pernah mikir kapan rapture. Enggak usah terlalu panjang mikirin kapan rapture. Setelah ibadah ini selesai ada yang meninggal pun itu juga rapture buat dia gitu kan ya. Jadi ayolah selalu siap, selalu sungguh-sungguh, selalu dekat sama Tuhan supaya kalau Tuhan bilang saatnya sudah tiba ya we have nothing to lose, kita langsung ketemu Tuhan, senang banget gitu. Yuk berdoa sama-sama yuk. Bapak kami bersyukur Tuhan untuk hari ini kami boleh belajar satu topik. Dan aku berdoa Tuhan supaya kami enggak terlalu memusingkan soal tanda, tapi kami mau tetap melekat sama Tuhan. Apapun yang terjadi kami mau melekat sama Tuhan. Kami mau jaga hidup kami, hidup kudus, hidup yang berkualitas. Sehingga kapanpun Engkau jemput kami, baik secara publicly maupun secara personally, kami boleh tetap siap. Terima kasih Tuhan, biar apapun yang sudah Engkau sampaikan lewat hamba-Mu boleh termeterai dalam hidup kami, dan kami boleh menjadi orang-orang yang siap bertemu dengan Tuhan. Kami bukan hanya orang yang menjadi beragama Kristen, tetapi kami mau punya hubungan yang khusus dengan Tuhan. Terima kasih Bapa,
kami akan melanjutkan kegiatan kami, berfellowship, bahkan akan ada pengarahan-pengarahan. Kami juga yang akan serahkan semua dalam tangan-Mu, Engkau yang pimpin sampai selesainya. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau berkati setiap anak-anak yang sudah hadir, Engkau berkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti ibadah online ini dari manapun mereka berada. Juga setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani dalam ibadah ini, Engkau berkati Tuhan, berkati. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa kita, kasih sayang anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang terus memimpin, menguatkan, meneguhkan kita, ada selalu bersama dan kita mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Dan kita yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Memerintah selamanya, Yesus ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, sumber kami, layak berkuasa, memerintah selamanya, Yesus. Sebab Kau Raja mulia ya Tuhan,